Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita podcastnya barengan dengan para komunitas penulis dari Inspiralopa Amuntai dan apa satunya? Pustaka Akswara. Pustaka Akswara ya, dengan Saudara Syarif dari Inspiralopa dan Bahrul Ilmi dari Pustaka Akswara. Oke, yang pertama mungkin kita sambil pengantar dulu ya. Syarif, Inspiralopa tuh apa sih? Mungkin bisa disampaikan kepada para penyimak kita. Terima kasih. Mungkin di sini akan memperkenalkan dulu apa sih itu Inspiralopa. Jadi Inspiralopa itu adalah suatu komunitas nih, yang dimana anggotanya itu yang mempunyai hobi baik itu membaca, menulis, ya anggaplah yang bergelut di dunia literasi. Oh, artinya lebih condong ke ruang literasi gitu ya. Ya. Jadi Inspiralopa itu apakah memang hanya ada di Amuntai atau ada cabang-cabang daerah lain? Jadi Inspiralopa ini sebenarnya basisnya itu pertama kali itu didirikan di Banjarbaru. Banjarbaru. Ya, Banjarbaru. Kalimantan Selatan ya. Ya. Jadi setiap kegiatan harus dilaporkan ke sana ya. Sana ya. Ada nggak jangka periodenya atau seperti apa Inspiralopa ini untuk jabatannya? Karena ini mungkin komunitas ya, mungkin setahun 1 sampai 2 tahun itu pergantian lagi untuk ketua. Oh, berarti ada jenjang pergantian Ada ya. jenjang pergantian. Dan Inspiralopa ini Syarif sebagai ketua periode pertama gitu. Untuk di Amuntai ya pertama. Oke, baik. Untuk Pustaka Akswara mungkin mirip-mirip ya, sebuah komunitas. Bisa diceritakan Bahrul Ilmi, ceritanya kronologisnya tercipta Pustaka Akswara itu seperti apa? Jadi sebetulnya Pustaka Akswara itu berdiri karena sama seperti orang-orang yang bergelut di literasi biasanya kan khawatirnya tentang daya baca. Nah, daya baca mahasiswa. Jadi Pustaka Akswara justru memilih jalan literasinya itu lebih ke literasi berbicara. Itu public speaking gitu ya? Iya, public speaking. Karena dari ulun sendiri percayanya ketika kita ingin menulis itu kan resepnya harus membaca, baru diskusi, baru kita menulis. Nah, jadi mungkin dari Pustaka Akswara sendiri itu memfokuskan kepada berbicara. Karena ketika seseorang sudah berbicaranya lancar, membacanya bagus, maka untuk menulis ulun pikir mudah. Artinya Pustaka Akswara ini lebih condong kepada kecerdasan berkomunikasi. Iya. Nah, sekarang kenapa namanya harus Pustaka Akswara nih, bukan yang lain? Iya. Ada nggak dasarnya nama seperti itu? Ya, mungkin Pustaka Akswara itu kan akswaranya itu singkatan dari aksara dan suara. Oh, Aksara dan suara. Jadi iya. ya pustaka itu kan kumpulan referensi lah bahasanya. Jadi entah itu dimaksudkan tentang kumpulan orang-orang yang mana mereka itu berkumpul bagaimana mereka menggeluti aksara tulisan dari membaca, nah dan suara tadi berbicara. Jadi akswara itu singkatan dari tadi aksara dan suara. Oke, baik. Artinya lebih condong kepada komunitas yang fokus kepada komunikasi ya. Nah, untuk Inspiralopa sendiri, Syarif, itu kegiatannya apa saja? Oke, Inspiralopa untuk kegiatan kami di Amuntai ini khususnya. Salah satunya yaitu membuka lapak baca. Lapak baca. Ya, jadi itu di mana kami menyediakan beberapa buku. Biasanya kami pinjam dari perpustakaan. Kami sediakan di misal di taman atau di tempat-tempat orang yang lagi weekend atau car free day gitu. Jadi free ya, gratis. Ya, free, gratis. Yang penting ketika ada orang lewat ya, silakan baca. Ya. Jadi itu tujuannya sebenarnya ya mungkin sederhana sekali ya, untuk memperkenalkan kembali gitu minat membaca orang. Walaupun orang cuma nonton dulu, baru pegang buku lepas lagi ya. Oke, yang penting kita ada perjuangan lah untuk meningkatkan literasi khususnya di tempat kita ya, di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, untuk Akswara sendiri kegiatannya apakah memang mirip dengan lapak baca atau seperti apa? Kalau Akswara sendiri kegiatannya itu kami melakukan di kampus kami di STQ, biasanya 2 minggu sekali mengadakan diskusi. Iya. Seperti apa tuh? Apakah memang ada tema khusus yang memang dijenjang atau seperti apa? Jadi tema-temanya itu bisa tiap 2 minggu sekali itu beda. Bisa pendidikan, bisa membahas tentang filsafat, membahas tentang sejarah. Jadi dari anggota-anggota misalnya dipilih ada 2
sampai 4 orang yang menjadi pembicara sekitar 15 menit lalu kami melakukan diskusi. Oh, berarti semacam ada presentasi gitu ya. Nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Nah, itu bagus sebenarnya untuk meningkatkan ruang gerak pikir kita juga untuk berbicara dan memprediksi kira-kira jawabannya apa nih dari pertanyaan. Berpikir cepat ya. Berpikir cepat ya. Nah, untuk Syarif nih, ada nggak kalau kita berbicara buku apa sih, judulnya apa yang membuat yang menurut Syarif itu bisa merubah diri kamu sendiri tuh? Apa judul bukunya tuh? Terakhir ini saya ada baca buku, itu mungkin kawan-kawan yang milenial nih tahu nih. Milenial tahu ya. Ya. Beliau juga musisi, juga penulis ya. Itu bukunya dari Pirsa Besari. Pirsa Besari. Ya, mungkin istilahnya itu dikenal dengan anak indie. Anak indie ya. Judulnya apa itu? Catatan Juang itu tentang apa? Jadi itu tentang seorang perempuan nih berjuang untuk melewati kehidupannya. Artinya ada permasalahan gitu perempuannya. Mungkin permasalahan pada umumnya Pak, bagaimana seorang perempuan itu hidup di kota Jakarta, hidup sendiri itu. Dan ketika dia dalam perjalanan pulang, dia menemukan sebuah buku. Jadi buku catatan itu yang menjadi inspirasi dalam menyelesaikan masalah-masalah dia di hidupnya. Oh, artinya itu buku terbaru ya? Buku tahun berapa? Mungkin ingat tahun ya mungkin 2018 kan saya belum baca ya. Kalau saya tuh ingat banget angkatan saya tuh dari SMA itu seperti Golagong, tahu Golagong? Golagong tahu. Yang ya. baru terpilih sebagai duta baca ya, Golagong. Baca. Kemudian ada Boem Lebon, Asmanadia ya kan? Asmanadia itu zaman-zaman waktu saya SMA dulu. Sebenarnya ada lagi buku yang mungkin sangat menginspirasi bagi saya Pak, tapi saya lupa penulisnya nih. Tapi judulnya itu Mengejar Impian. Impian. Buku yang saya baca waktu kelas 3 MTS kalau nggak salah. MTS ya. itu berapa tahun yang lalu tuh? Ada ketahuan umur. Nah, kalau Bahrul Ilmi sendiri ada nggak buku yang kayaknya buku ini merubah pola pikir kita deh, ada nggak? Kalau Ulun sendiri bacaannya sebetulnya random Pak. Random ya. Tapi Ulun selalu tergerak atau selalu merasa seru ketika membaca biografi ataupun sejarah. Nah, tapi kalau ditanya buku itu kan ini aneh ketika Ulun ditanya buku apa yang mengubah atau menginspirasi Ulun. Padahal bukunya itu tidak Ulun selesaikan. Karena pada saat itu tuh Ulun bacanya di perpus. Perpustakaan. Jadi, tapi hampir keseluruhan Ulun baca. Dan bukunya itu judulnya adalah Anies Baswedan Mendidik Indonesia. Oh iya. Jadi itu. Karena memang akademisi juga kan. Ya tadi karena ketika membaca itu untuk mahasiswa sendiri dia bisa melihat dari segi pendidikan, dari segi keamanan Indonesia. Jadi sudut pandangnya dan bukunya itu ringan untuk dibaca. Iya, memang kalau Pak Anies itu saya kenal beliau itu waktu beliau jadi rektor Universitas Paramadina sebelum jadi gubernur ya, sebelum viral seperti ini ya. Oke, kalau saya pribadi sebenarnya kalau ditanya ayat-ayat cinta itu tahun 2005. Nah, 2005 kan masa-masa kuliah dulu S1 membaca itu anak muda banget kan, jadi bisa merubah pola pikir kita lah. Dan pikiran kami dulu kalaunya ada pemuda yang belum baca novel itu kayak ada yang kurang gitu. Karena memang banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, jadi tadi Anies Baswedan sama siapa? Catatan Juang ya. Kalau buku-buku yang sekarang yang terbaru Bahrul Ilmi ada nggak? Baca. Ya, bacaan yang paling baru apa nih? Yang paling baru? Saya lupa tadi. Selain Memeluk Kata ya. Iya. Tadi saya lupa tadi apa ya judulnya? Boleh ke Syarif dulu Pak. Boleh. Yang sekarang membaca nih Pak. Mungkin karena saya kuliah di lingkungan pesantren juga gitu. Kan jadi untuk sementara nih yang terakhir kali baca itu nih saya bawa bukunya juga. Karena memang tugas kita juga kan baca buku tiap hari kan. Karena memang ada program baca buku tiap hari. Itu judul bukunya itu Kisah Para Sufi dan Ulama Salaf. Nah itu isinya lumayan banyak hikmah yang bisa kita ambil gitu. Oke. Nah, kira-kira menurut Syarif dulu ya, Syarif dulu. Supaya kita itu mencintai membaca itu
apa yang kita lakukan biar kita tuh tergerak untuk selalu membaca gitu. Menurut versi Syarif seperti apa nih? Apa ya? Karena namanya mencintai ini makanya kan itu muncul dari kita sendiri gitu. Jadi untuk memulainya kita harus ada paksaan juga kayaknya. Untuk menimbulkan rasa cinta itu kayaknya kita harus membiasakan dulu. Baik itu kita kalau kita suka baca komik, oke silahkan baca komik dulu. Artinya dipaksa biar terbiasa, terbiasa. Ya paling tidak kan kita harus punya target karena memang kayak gini untuk mengukur tingkat literasi ya. Kalau kita tanya apa judul buku terakhir yang dibaca dan kalau kita bingung jawabannya apa, nah artinya itu sebuah tanda bahwa tingkat literasi kita drop ya. Karena kalau tanya apa judul buku terakhir yang baca terakhir apa, bingung kapan, 2 tahun lalu atau apa, artinya itu tingkat literasi kita sedang drop gitu ya. Nah, menurut Syarif sendiri ada nggak tips-tips menulis yang baik buat para penyimak nih? Karena kan Syarif kan saya baca-baca tuh lebih cenderung kepada sajak kan, prosa, puisi gitu kan. Mungkin karena itu karena bacaan saya juga Pak gitu. Kan karena bacaan saya itu suka baca baca juga puisi dan Jadi lebih tipsnya gimana ya? Mungkin untuk tipsnya ini sering-sering baca juga, sering-sering baca. Habis itu apa yang kita pikirkan itu langsung ditulis saja gitu. Nah, jangan sampai nanti aja ditulisnya. Oke, ketika sudah terpikir satu kata atau dua kata, itu langsung ditulis saja gitu. Ya, oke, artinya gini, semakin banyak tingkat bacaan yang kita dapatkan, semakin mudah dalam merangkai kata ya. Merangkai tulisan. Kira-kira ada nggak perbedaan sulit mana nih, nulis puisi atau nulis cerita gitu, menurut Syarif? Karena kalau saya pribadi lebih condong membaca Syarif ini puisi ya, daripada cerita. Kalau cerita pernah nulis? Pernah waktu di MTS Pak. MTS, itu pernah nulis cerpen itu ya. Cerpen mitos ya. Mitos ya. Jadi itu tapi ada nggak perbedaan kira-kira kalau bikin pola perbandingan ya, puisi dengan cerpen itu lebih susah mana kalau nulis itu? Kayaknya sama-sama susah ya Pak. Tapi mungkin karena kebiasaan lagi nih, karena kita kebiasaan nulis puisi, mungkin itu lebih mudah di puisi. Tapi kalau kita kebiasaan nulis cerpen, tapi kalau bagi ulun nih, bagi saya pribadi, mungkin cerpen itu lebih sulit karena kita perlu ada alur, perlu ada tokoh, penokohannya juga. Bahkan kira-kira hikmahnya apa yang bisa didapatkan pembaca dari cerita kita kan? Perlu ada konstruksi gitu, nah ceritanya dulu. Iya. Oke, kalau untuk Bahrul nih, penulis favorit siapa? Penulis favoritnya ada banyak sebenarnya. Banyak. Kalau 3 nama saja siapa? 3 nama. Kalau sekarang saya menggeluti itu J.S. Hayren. Oke. J.S. Hayren. Ya. Dan yang kedua, ya tadi saya lebih suka gimana ya? Saya suka baca captionnya Pak Anies Baswedan. Itu termasuk saya suka ringan kali Anies Baswedan. Dan yang ketiga sama kayak Syarif, Firza Besari. Firza Besari ya. Milenial sekali. Berarti ini saya tuh ketinggalan sama penulis milenial ya. Pas itu yang tahunya Golagong, Oleh Solihin, Iwan Januar, Boem Lebon, Asma Nadia ya. Pilih baik lah. Habib Rahman Seraji. Salim Afilah. Mengikuti sekarang? Pernah baca buku beliau? Pernah. Nah, Salim Afilah saya ikuti dari saya zaman SMA sampai sekarang gitu. Itu beliau itu sekarang kan sudah viral kan, sudah terkenal. Kalau dulu lebih condong mengenal beliau lewat buku-buku beliau karena memang buku-bukunya itu lebih condong kepada syair, syair sastra gitu ya. Kalau Terlia ngikutin nggak Terlia? Enggak terlalu ngikutin Pak. Mungkin Erma ngikutin ya. Bukan baru itu Terlia. Baru aja. Mungkin beberapa buku aja gitu, enggak full dari awal sampai akhir gitu. Oke, untuk Bahrul Ilmi nih, seandainya ada teman-teman yang ingin bergabung di Pustaka Akswara, itu caranya gimana caranya? Caranya bisa datang. Ini kebetulan karena masih pandemi jadi masih libur. Tapi ketika nanti sudah semester yang ada ini, kalau kondisinya memungkinkan, kami akan melakukan diskusi tadi bisa datang di STQ Amuntai. Oh, jadi mungkin cari tema yang menarik ya. Karena memang komunitas ya, siapa yang datang bisa sambil sharing. Gitu ya. Oke. Buku Memeluk Kata ya. Buku
bukunya terbit tahun berapa tuh? Baru aja ya, baru. Memeluk Kata dari Sebulan yang lalu. sebulan yang lalu. Oke, kenapa harus memeluk kata judulnya? Bukan memeluk angin atau mungkin memeluk udara gitu? Iya, jadi sebetulnya ulun ketika memikirkan apa judulnya terbersit langsung. Jadi ulun mau menyampaikan kepada orang nih, karena kan bukunya itu tentang ada tulisan pendek atau quotes tentang pendidikan, ada tentang cinta. Jadi hampir diramu untuk kehidupan mahasiswa di sana. Nah, jadi ketika kita tidak bisa memeluk apa yang kita harapkan, entah itu kita memeluk pasangan, kita memeluk cita-cita kita dahulu yang belum kesampaian sampai sekarang. Jadi kita sebetulnya bisa memeluk kata, atau bisa juga diartikan kita dengan cara membaca. Karena bagi ulun sendiri membaca yang mengubah ulun saat ini. Oke, semakin banyak membaca, semakin banyak referensi dalam pikiran kita dan semakin mudah kita tumpahkan lewat tulisan. Iya. Jadi tuh buku itu tentang quotes, tentang apa? Tulisan pendek. Lebih Jadi ke senandika. artinya lebih condong kepada kumpulan artikel gitu ya? Iya. Kumpulan artikel. Sudah terus berapa buku? Itu baru yang pertama. Alhamdulillah, itu kan sudah luar biasa kan membalok Iya, data ya. Mungkin ada buku-buku yang gabungan komunitas atau enggak selain itu? Kan biasa kan kita kan kalau zaman milenial kan apa keroyokan, antologi. Ada nggak antologi pernah dengan teman-teman yang lain gitu? Ya, kan awalnya ulun membentuk Pustaka Akswara itu kan pada awalnya ulun ngotot nggak mau tuh nulis. Oh iya. Tapi karena momennya pas pada saat itu jadi nulis. Kalau antologi itu nggak pernah langsung aja langsung ya. Langsung solo gitu. Jadi ya cari tulisan-tulisan yang di IG, tulisan-tulisan di Facebook ulun kumpulkan pada saat itu dan jadilah itu. Nah, itu juga merupakan sebuah tips ya, karena kalau kita lihat sebenarnya setiap orang itu bisa menulis ya. Karena kalau kita ukur saja, tadi kayak Bahrul Ilmi kan, sudah berapa tahun kita punya Facebook? Anggap 5 tahun punya Facebook ya. Kumpulkan semua postingan itu jadi buku sebenarnya. Jadi sebenarnya ya, setiap orang itu bisa nulis asal tidak buta huruf ya. Oke, ke Syarif lagi nih. Syarif kan sekarang kan memang teknologi luar biasa. Kadang orang bisa menulis meskipun tidak lewat dicetak buku. Kan ada platform tulisan ya. Ada seperti apa, Noveltoon, KBM Apps ya dan sebagainya. Nah, menurut Opini Syarif sendiri kira-kira lebih mudah mana nih, atau mungkin lebih enak mana, nulis untuk nyetak buku atau lewat platform menulis? Cetak bukunya ya malah. Cetak buku. Kenapa cetak buku? Karena mungkin karena saya pribadi itu lebih suka bentuk fisiknya, Pak. Karena ada sensasi yang berbeda dari kita ketika kita baca di lewat gadget gitu. Mungkin karena ketika kita baca lewat gadget mungkin mudah terdistorsi dengan notifikasi WhatsApp atau gimana gitu. Jadi ketika kita baca ada notif lagi, balas dulu chat. Kalau kita baca buku mungkin lebih enak itu. Artinya tingkat fokus kita mempengaruhi ya, karena memang kalau lewat handphone itu ada yang nelpon, mungkin ada apa gitu kan, teralihkan jadinya. Nah, kalau untuk Bahrul Ilmi nih yang sudah pernah nulis buku, bisa nggak diberikan tips menulis buat teman-teman penyimak nih, apa kira-kira biar kita semangat menulis gitu? Nah, ulun sebetulnya sudah hampir 2-3 bulan itu kan pasti fondasi ulun bilang tadi resepnya adalah membaca dan banyak diskusi. Nah, ulun menjalankan program tadi Pian ada nanya buku yang ulun baca nih. Saat ini ulun tadi agak lupa karena apa, baru ketemu bukunya itu kan tokohnya baru. Jadi yang baru ulun baca nih 2-3 hari itu judulnya Iman Usman, pendiri Pondar Ruang Guru. Oh iya, Iman Usman ya. Judulnya Masih Belajar. Pondar. Nah, jadi ulun sudah sekitar hampir 3 bulan ini setelah menjalankan membaca sehari minimal 10 lembar. Itu sudah ulun jalankan sampai sekarang belum ada putus. Jadi rekornya 3 bulan sehari harus 10 lembar. Dan sekarang ulun termasuk orang yang pada awalnya nggak suka baca novel. Tapi ketika dikasih tips sama Jas Heren, kalau kamu mau jadi penulis katanya sebulan kamu harus 2 buku baca, buku fiksi dan non fiksi. Jadi lo harus membiasakan novel karena buku fiksi itu katanya bagus untuk tadi logika kita. Bukan, itu imajinasi. Jadi kita, ya. Non fiksi itu bagus untuk logika kita dan yang fiksi itu bagus untuk hati kita. Jadi yang non fiksi itu makanan otak dan yang fiksi tadi makanan hati. Jadi kadang ketika orang cuma baca novel tapi tak baca buku-buku yang logikanya ada, itu tulisannya nggak masuk ke dalam.
cuma kayak imajinasi tapi logikanya kada kuat, jadi harus 2 buku tersebut. Nah ini sebuah ilmu juga buat para penyimak kita ya, bahwa bukan perkara mana yang lebih suka atau apa, karena memang perpaduan fiksi dan non fiksi itu bisa merubah pola pikir kita juga ya. Kalau Syarif sendiri biasanya buku itu apa, random juga atau seperti apa membacanya? Random juga, Pak. Random ya? Tidak satu genre aja gitu. Nah mungkin kalau yang tadi seperti Bahrul katakan, mungkin buku-buku non fiksi kita memang perlu juga gitu. Karena kita sebagai mahasiswa juga memang perlu baca-baca seperti itu. Baik, kalau kita mencoba mengingat memori ya, mungkin ada yang ingat, ada yang enggak nih. Ingat nggak kira-kira buku pertama yang sampai tamat dibaca judulnya apa? Ingat nggak? Yang sampai habis gitu. Kira-kira untuk Bahrul ingat nggak? Karena ini kan kebanyakan baca kan, kadang sudah lupa itu. Ada nggak? Kebanyakan. Kalau ulun itu kalau tidak salah tentang Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i. Ya kan ada bukunya kecil, kalau tidak apa ya judulnya, pokoknya tentang Imam Syafi'i itu kecil bukunya. Kalau yang hampir ingat itu ulun yang lumayan lah, itu lumayan lama, itu dari Distilasi Alkena Wiranagara. Tapi seingat ulun yang paling awal-awal itu bukunya itu ya tadi tentang Imam Syafi'i. Kalau Syafi'i ya. Itu biografi atau kitab beliau? Itu lebih ke bukunya kecil, itu biografi, jadi kisah. Oh, biografi ya. Masa-masa SD dulu ada nggak semacam perpustakaan tuh kayak komik atau apa? Masa-masa SD dulu ingat nggak? Enggak kayak. Nggak ada ya? Mungkin beda gitu ya. Kalau Syarif mungkin ingat nggak? Kalau yang komik itu saya mulai baca itu dari MTS, Pak. MTS ya. Kan ada nih penyewaan komik juga di MTS Iya, dulu. itu. Ya itu. Karena itu masa-masa saya dulu itu, karena masih ada lapak buku ya penyewaan. Sekitar Rp500 kalau nggak salah ingat. Nah itu bisa rame biasanya. Nah itu yang mulai agak hilang di zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan, misalkan menunggu buka puasa nih, ada digelar lapak baca yang memang kita bayar gitu ya, hanya untuk baca buku gitu. Dan itu tradisi yang sudah mulai hilang di zaman sekarang. Nah zaman saya dulu tuh perpustakaan sekolah itu lebih banyak buku-buku pendidikan, tapi juga ada barengan komik-komik gitu. Tapi komik-komik yang memang fokus kepada pendidikan. Kayak mungkin ada Simis Semut dan Cipi Capung gitu, atau komik ya. Komik anak-anak yang memang hewan, tapi ada unsur pendidikan di dalamnya. Karena memang kalau untuk anak-anak kita berikan buku-buku yang novel yang tanpa gambar, pasti mereka udah nyerah duluan. Tanpa gitu. gambar. Ada waktu jam-jam SD itu yang ramai itu Pak, majalah Bobo. Majalah itu Bobo. Kan jam-jam waktu SD kan tuh. Majalah Bobo, majalah fantasi ada nggak? Sempat nggak tablo fantasi? Itu zaman-zaman saya tuh. Mungkin kan kita beda umur sekitar 10 tahun ya. Oke, sudah hampir 30 menit nih. Oke. Untuk Syarif sendiri, Inspiralopa, kira-kira kalau mau gabungan dengan kompos ini seperti apa nih caranya? Ya mudah aja, Pak. Kan itu kami punya Instagramnya juga. Nah jadi Inspiralopa Amuntai, Oke, bisa kontak kami lewat DM. Kalau yang mau bergabung akan kami masukkan dalam grup WhatsApp. Ya. Oke. Artinya ini sebuah komunitas, baik Pustaka Akswara, Inspiralopa sebuah komunitas, dan ada batasan nggak siapa yang bergabung, mungkin usia berapa atau memang umum gitu? Umum saja ya? Mungkin kayaknya umum ya. Jadi Akswara fokus kepada cara berkomunikasi ya, diskusi, sharing. Inspiralopa fokus kepada literasi, lapak baca kan dan sebagainya ya. Baik, semoga bermanfaat ya. Nanti insya Allah kita coba sambung podcast di tema yang lain. Nanti si Maula belum ada nih. Nanti mulai kita gabung dari Forum Lekar Pena Amuntai. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.